Hi, welcome to Neo Possible, the new podcast powered by Neo Coffee. Tempatnya generation, generasi yang berani beda dan berani jalani hidup sesuai cara gue. Back with me, Christo here, yang masih setia nemenin kalian buat seru-seruan, bahas hal macem-macem banget, mulai dari passion, hobi, karir, dan banyak hal seru lainnya. Tentunya ditemenin sama yang bisa menginspirasi dan bantu kalian untuk mengeksplor bakat dan minat kalian tentunya. Yang pasti segala hal bisa jadi possible buat generation yang berani jalanin hidup sesuai caranya masing-masing, alias dengan jalanin cara gue. Nah, generation yang ada di rumah, ataupun di kantor, ataupun di busway, ataupun dimanapun itu ya. Generation kita kali ini yang saya undang adalah seseorang yang luar biasa sekali. Beliau kuliahnya apa, sekarang pekerjaannya apa, mungkin masa depan juga apa, kita tidak tahu. Bisa jadi presiden, nah ya kan, kita tidak pernah tahu. Nah, beliau ini orang yang membantu para generation di rumah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan soal CV, BUMN, BUKK, BU butuh uang, aduh ya pokoknya macam-macam lah. Pokoknya segala permasalahan kalian para kaum rebahan nih buat bisa bantu sukses dunia kerja, minimal bisa keterima kerja di perusahaan yang kalian impikan. Nah, kalau di impersonate beliau tuh kayak gini. Misalnya ada yang nanya, "Kak, aku mau ngelamar kerja di BUMN, tapi CV-ku belum ada pengalaman, Kak." Oke, sini aku bantu. Nah, atau enggak, dia suka gini. Nah, atau enggak, gini caranya, gitu. Terus dia bangun dari tidur. Jadi awalnya gitu. Atau misalnya lagi ngerjain apa, terus tiba-tiba, awalnya kayak gimana ini? Gitu, nge-rewind dulu. Nah, tiba-tiba lagi di Manokwari gitu misalnya, kan nggak tahu di mana dah. Nah, ini dia, langsung saja kita welcome Dewi mulia kita, yaitu Vina Mulyana. Hai generation semuanya, halo apa kabar? Wih. Thank you To udah diundang di podcast Neo Possible. Sama-sama dong. Aku juga, gue juga sangat honored. I Wes. feel honored gitu. Karena jarang-jarang ngobrol sama orang yang bukan kreator doang, tapi memiliki dua kehidupan. Multiverse of madness gitu. Multiverse of career ya. Multiverse of career. Karena menjalani dua kehidupan gitu. Nah, barusan gue bilang Dewi Mulia, sesuai namanya, Mulyana. Nah, karena Kak Vina ini udah banyak banget bantu Sobat Generation yang ada di rumah dengan segala keresahan dan permasalahan dari lingkungan kerja gitu. Yang sulit keterima kerja. Terus juga ada permasalahan-permasalahan yang tadi yang gue bilang soal lingkungan kerja. Kan Kak Vina juga kerjanya di bidang HR kan. Jadi love to see people grow gitu. Gimana caranya membuat orang lebih berkembang gitu. Ada nggak sih kayak contoh tadi misalnya yang soal susah mendapatkan pekerjaan, kayak mau ngelamar di BUMN tapi nggak ada pengalaman, itu tetap ada nggak peluang untuk bisa keterima? Yes, jadi setiap hari tuh gue bisa dapet kayak 20-30 DM ya, via Instagram atau TikTok. Isinya itu adalah curhatan tentang isu ketenaga kerjaan. Jadi kalau misalnya lo tadi sempat bilang, ada nggak sih Kak Vina yang sempat nanya tuh, dia mau kerja di BUMN tapi dia nggak pernah punya pengalaman gitu. Ada banget dan banyak banget gitu. Banyak banget. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan gitu ya kalau misalnya Sobat Generation pernah nih dan menemukan hal itu terjadi. Sebenarnya gini, yang namanya pengalaman, kalau misalnya lo baca lowongan kerja, itu tuh nggak cuma pengalaman yang lo itu kerja secara formal di suatu institusi dan dapat gaji. Lo tuh harus melihat kata pengalaman itu maknanya lebih luas. Jadi jangan hanya melihat, nggak pernah Kak, aku nggak pernah magang, aku nggak pernah kerja dapat gaji. Pernah nggak kemudian kamu ngebantuin teman kamu ngerjain project? Misalnya let's say kayak lo To dulu kerja dan pernah kuliah di film. Betul. Lo kan pasti pernah dong ngerjain bantuin teman lo untuk ngerjain project. Itu bisa dijadiin pengalaman. Nggak pernah juga Kak ngerjain pengalaman project misalnya. Oke, lo pernah nggak punya bisnis sendiri? Misalnya, kan banyak nih jualan peyek. Nah, atau misalnya jualan risol, atau misalnya danusan kalau di kampus. Itu bisa masuk jadi pengalaman. Atau misalnya nggak pernah juga Kak, orangnya kupu-kupu misalnya. Oke, lo pernah nggak kerjain tugas kuliah? Itu juga bisa masuk jadi pengalaman. Jadi lihat maknanya tuh jadi lebih luas gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen ngelamar di suatu pekerjaan, utamanya BUMN, tapi nggak pernah ngerasa punya pengalaman, lihat tadi ya, yang pertama, pengalaman lo ngerjain project. Atau nggak ada, yang kedua adalah pengalaman lo ketika lo itu
bekerja secara freelance atau self-employed gitu ya. Yang ketiga adalah tadi, kalau nggak ada juga pengalaman ngerjain tugas kuliah, karena itu bisa masuk ke dalam project juga gitu. Jadi intinya adalah berani coba. Gokil. Nah ini tuh daging banget nih. Wagyu banget ya. Daging banget. Jadi lebih suka brisket atau urat? Enggak. Oke, jadi thank you buat Kavina nih. Gue jadi tahu kalau ternyata ada solusi lain ya. Iya. Saat tidak punya pengalaman dalam tanda kutip ya, kayak belum pernah kerja sebelumnya tapi pengen masuk di di BUMN, ada solusi lain selain menangis. Biasanya kan kayak cuma sedih, menangis, tidak bisa masuk gitu. Nah, tapi minimal kita sudah berani coba. Benar, Ya kan? Yang penting setuju. mencoba dulu, gagal itu adalah part of a successful. Yes, part of learning Part sebenarnya. of a learning maksudnya. Yes, Gitu. either you earn, either you learn kalau kata Wih, gue. either you earn, either you learn, either you burn. Nah, kebakaran jenggot. Nah, sama kayak sekarang gue juga nih mau berani Iya. untuk memberikan Kavina cobain Neo Coffee. Oh, oke. Ini kayaknya favorit lo ya? Iya, spesial buatan gue. Nggak lihat lo juga nih, ini Neo Coffee banget. Ini ada mocha, ada tiramisu dan segala macamnya. Oke. Nah, ini udah di sini semua. Nah, biar lebih santai ngobrolnya, kita bikin Oke. Neo Coffee ya. Gue udah disediain Neo Coffee dengan 3 varian rasa berbeda. Ada Neo Coffee Mochaccino, Neo Coffee Caramel Macchiato, dan juga Neo Coffee Tiramisu. Oke, lo mau buatin gue yang? Gue pengen bikin yang Mochaccino, Oke. tapi ada sedikit twist. Asik. Jadi gue pengen tambahin unik-uniknya gitu. Oh. Nah, 3 varian rasa hits ini tuh kekinian banget dan cocok buat para generation yang suka jalanin cara gue. Langsung aja. Menu yang mau gue buat kali ini sesuai pertanyaan dari Kavina tadi adalah Ice Neo Coffee with Grass Jelly. Atau kalau Peaky Blinders atau kayak orang British ngomongnya Ice Neo Coffee with Grass Jelly. Nah gitu, biar keren aja. Nah, cara buatnya gampang banget, gak pakai ribet karena gue pakai Neo Coffee. Langsung aja kita buat sekarang. Beli dulu yang mochaccino ya nih buat. Itu yang mochaccino. Yang mochaccino. Ini enak banget. Rasanya tuh mantep pol pokoknya. Ini bisa dilihat ya. Ini gue ambilin gelasnya dulu. Iya. Nih, tapi sambil gue ngeracik kopi, kita lanjut ke pembahasan tadi ya. Jadi, berarti chance untuk tetap diterima kerja meskipun belum ada pengalaman dalam tanda kutip itu tetap ada ya? Ada banget sebenarnya. Balik lagi. Gimana caranya kita bisa coba menilai diri kita sendiri sih? Sebenarnya the art of job seeking itu adalah the art of knowing ourselves. Menurut gue tuh kayak gitu ya. Gila. Karena kuncinya adalah lu harus tahu dulu lo tuh mau kerja di mana, Benar. bidang apa yang lo suka, atau at least minat apa sih yang lo punya gitu. Oke. Dari situ baru lo milih gitu. Oh, kira-kira gue cocoknya kayak lo misalnya gue cocoknya nih memang di bidang let's say broadcasting atau film production atau misalnya komunikasi secara general. Ada juga orang yang gue tuh nggak terlalu pas nih kalau misalnya ngomong di depan publik. Kayak bagusan kalau misalnya gue berada di belakang layar. Let's say jadi content, jadi auditor gitu. Nah, itu harus kita sendiri dulu yang tahu kita tuh orangnya kayak gimana. Baru habis itu kita pilih pekerjaannya mau apa. Oh. Jangan kebalik. Biasanya orang-orang tuh kebalik, apalagi para fresh graduate ya. Jadi dia itu bikin CV dulu, bikin portofolio dulu, ketika ngelamar dia baru bingung. Gue ngelamar di mana ya? Oh, banyak kan malah kebalik ya? Kebalik. Jadi menurut gue adalah lo itu harus menyisihkan waktu untuk ngobrol sama diri lo sendiri sih. Oh. Lo tuh mau kerja di bidang apa yang lo suka, lo mau nyoba hal apa. Baru semua hal soal melamar pekerjaan disesuaikan sama keinginan lo. Tapi lo pernah nggak ada di titik di mana lo bingung sama diri lo sendiri? Oh pasti. Karena memang persiapan karir ini kan nggak dijadiin mata kuliah dulu ya. Ya, benar. Gitu. Pendewasaan diri ini bukan mata pelajaran, mohon maaf ya. Harusnya masuk nih di pendidikan ya. Jadi the art of knowing ourselves tuh kan nggak ada gitu betul, di SKS kuliah. Jadi ya gue juga sempet tuh kayak gitu sempet nggak tahu hilang mau identitas kemana. gitu ya, bingung. Gila ya, usia 20 tahunan sih what you expect anyway kan kayak orang bilang quarter life crisis itu. Iya, gitu. benar. Nah, tapi kalau misalnya memang sobat generation pernah ngerasain hal itu sekarang, gue sih selalu merekomendasikan untuk ngobrol sama orang-orang terdekat karena sebenarnya kita hidup di dunia ini nggak sendirian. Betul. Gitu. Ngobrol lah sama orang tua, kerabat, terus kemudian ngobrol juga sama
ayah ibu sama teman-teman terdekat lo yang udah kenal lo kayak gimana gitu ya. Biasanya mereka tuh bisa kasih insight. Apa sih bidang pekerjaan yang cocok buat lo? Apa sih industri yang cocok buat lo gitu. Jangan malah ikut-ikutan sama orang lain. Betul. Gitu sih. Karena kebanyakan tuh juga banyak orang yang jadinya, gue masuk kuliah ini atau gue kerja ini karena ya udahlah yang lain ini gue ini aja deh gitu. Tapi jadi buat para generasi di rumah juga nih, ini mungkin fokus kalian juga jangan cuma jadi pengalaman kerja aja nih. Maksudnya kalau tadi ngomongin lagi bahas kata-katanya dari Kavina nih, kalian juga lihat self worth kalian gitu. Kalian juga lihat pengalaman-pengalaman selain pekerjaan kalian, selain pengalaman pekerjaan gitu. Tapi bisa juga pengalaman berorganisasi ya. Yes. Sesuai dengan jalanin cara gue versi kalian. Nah, pengalaman organisasi ini bisa jadi pertimbangan gak sih? Maksudnya kayak apakah lu punya pengalaman organisasi juga? Boleh diceritain nggak? Pernah. Jadi kalau yang pernah lihat TikTok gue juga sering cerita gitu kan. Gue ini salah satu contoh mahasiswa murtad toh, di mana waduh, mahasiswa murtad. Iya, jadi jurusan yang gue dulu ambil waktu kuliah sama pekerjaan yang gue jalin sekarang itu sangat-sangat tidak match. Oke. Gue dulu kuliah jurusannya adalah pertanian, sekarang gue kerja di HR pertambangan. Itu kayak dua dunia yang berbeda. Oke, menarik. Ya kan, tapi maksudnya gimana bisa gitu. Nah, balik lagi sebenarnya itu tertolong karena gue akhirnya waktu itu mencoba untuk menggali kompetensi dan skill serta minat yang gue punya itu lewat organisasi. Jadi waktu kuliah, karena gue tahu gue kayaknya punya hobi dan minat besar itu di bidang komunikasi dan pengembangan sumber daya manusia, makanya gue ikut klub fotografi untuk belajar broadcasting. Gue ikut pers mahasiswa untuk belajar public speaking, sampai ikut Abang None. Itu semua yang gue lakuin biar gue tuh dapat skill lah istilahnya. Jadi ya kalau teman-teman tadi sempat bilang, gue dapat pengalaman dari mana ya Kavina gitu ya. Lo juga bisa dapat pengalaman atau ngerjain project atau apapun itu lewat organisasi gitu. Dan itu bisa merupakan salah satu nilai plus juga ketika lo ngelamar di perusahaan. Karena balik lagi, yang namanya perusahaan itu juga bentuk organisasi. Cuma bedanya kalau organisasi kampus itu organisasi non-profit. Jadi nggak ada untungnya, nggak ada cuannya lah buat kita istilahnya. Lu juga nggak dibayar. Lo nggak dibayar untuk ngelakuin hal itu. Tapi kalau perusahaan itu bentuk organisasinya organisasi profitable. Jadi memang ada cuannya. Lo dapat gaji ketika lo kerja di sana. Jadi organisasi apapun tuh nggak masalah, yang penting. Nggak masalah. Oke. Gitu. BTW ini gue sudah bikin kopinya tadi, dikasih air panas sedikit, jadi wanginya sedang keluar banget nih ya. Gila lu langsung, kopi. Nah, ini sekarang gue kasih cincau. Kalau misalnya orang boleh bilangnya jelly. Kalau cincau bahasa Inggrisnya apa ya? Black jelly. Black jelly kan? Oh iya, black jelly. Black jelly. Terus kita kasih susu. Nah, biar tambah gurih-gurih nyoy. Nah, cakep nih. Dikasih susu. Mantap. Mochaccino milk. Mochaccino ini adalah Neo Coffee with a grass jelly. Nggak tahu kenapa ngomongnya begitu. Biar asik aja. Nah, terus kita kasih es batu. Biar dingin gitu. Jadi tapi nikmati ya. Lo suka dingin kan? Suka. Apalagi kalau udara lagi very hot kan. Jakarta lagi very hot nih. Lagi very hot. Oke. Monggo, silakan dinikmati. Sip, thank you banget toh. Sama-sama dong. Ini langsung ya. Silakan. Coba. Enak banget ya. Enak dong. Enak kan? Ini gue juga udah bikin duluan tadi. Manis tapi nggak terlalu manis ya karena ada susunya. Betul. Terus bisa seimbangkan rasanya karena grass jelly. Gila, gue udah cocok jadi kreator. Bagus. Habis ini Vina berubah kontennya di TikTok ya. Generasi di rumah. Gimana tuh? Mantap ya? Mantap dong. Menu favorite coffee kalau lagi mau kerja berarti. Thank you ya, Tok. Aku sudah menjadi influencer. Aku sudah menginfluence Vina menjadi salah satu penikmat Neo Coffee. Yeay. Nah, buat sobat generation di rumah yang lagi nonton, bisa juga sambil bikin pakai mochaccino juga tadi ya, dikasih es batu, dikasih grass jelly gitu kan. Grass jelly ya? Bukan belanja grass jelly. Yeah. Terus dikasih susu, pokoknya rasanya mantap banget. Yes. Tapi memang ya, Vina, dari rasa Neo Coffee ini emang enak-enak banget.
Iya, Nggak iya, cuma iya, yang iya. ini doang. Yang lain juga cocok banget disajikan mau panas ataupun dingin. Jadi kalau lagi pagi-pagi dingin-dingin minum yang panas-panas. Siang Ah. panas-panas minum yang dingin-dingin. Apa rasa Sore favorit lo selain yang ini? tiramisu. Ah, I Tiramisu see. Berarti itu gue abis ini harus coba ya. Ada yang harus. caramel macchiato juga kan? Caramel macchiato juga enak. Itu juga enak sih. Tiramisu tuh menurut gua rasa tiramisu tuh kuat banget dan dia the first tiramisu yang instan ya. Oh, Itu oke. dari Neo Coffee. Gokil. Oh, oke. Love sekali Neo Coffee, bajuku Neo Coffee. Kalau di black hatiku juga sih Neo Coffee. Memang dari rasa Neo Coffee ini enak banget. Selain mochaccino ada juga rasa lain kayak tiramisu tadi yang gue Itu ya, bilang. caramel macchiato. Caramel macchiato dan semua rasanya hits dan kekinian banget. I see. Ini cocok banget buat nemenin generation cari inspirasi, buat nemenin konten di rumah, buat nemenin kerja juga, atau mempersiapkan buat interview, bikin CV, dan mempersiapkan diri untuk masuk BUMN. Anjay. Ngopi dulu biar relax. Yes. Neo Coffee, kopi instan 3-in-1 pilihan generation, generasi yang berani beda dan berani jalanin hidup sesuai cara gue. Mantap. Nah, selain aktif bekerja di profesional di BUMN, Kavina juga aktif buat konten. Jadi Yes. dia ini beradaptasi juga satset gitu. Tahun lalu ya, baru mulai start tahun lalu 2021 ya. Yes, Jadi Februari konten 2021. kreator. Gokil, keren banget. Nah, inspiratif banget nih untuk membantu permasalahan para job seekers. Karena konten lu ini beneran. Tadi gue walaupun kesannya bercanda beneran daging banget gitu. Banyak konten yang komedi atau entertainment kayak kebanyakan konten gue kan impersonate Pak Jokowi siapa gitu banyak. Tapi lucu loh, Toh. Ya terima kasih banyak. Lucu-lucu. Cuman kalau soal Very daging, entertaining. tapi kalau cuma soal daging agak tipis ya kayak bacon gitu ya But ibaratnya. at least you can entertain people. Betul. Maksudnya itu cara gue untuk memberikan daging pada orang-orang kan lewat laughter lah ya. Iya, Cuman lu nih menarik loh karena konten lu ini bener-bener membantu banget. Literal membantu kayak gue habis nonton konten TikTok juga kan kayak banyak ilmu yang gue juga baru tahu gitu kayak oh ternyata orang tuh lebih suka HR tuh lebih suka kalau baca apa namanya CV yang ITR ATS friendly. ATS gitu. Padahal gue selama ini kalau bikin portofolio, bikin CV itu di Canva, di AI gitu. Ternyata justru lebih betul yang ATS friendly. Jadi ini adalah konten-konten menurut gue yang bagus banget buat generation di rumah yang lagi kuliah ataupun lagi nyari pekerjaan karena ini bekal banget gitu menurut gue. Nah, tapi lu gimana sih akhirnya memutuskan untuk bikin konten yang konsep itu ini menurut gue ya beda dan kekinian banget gitu. Karena memang ya tadi gue bilang konten lu tuh daging banget, beda banget dari kebanyakan kreator. Tapi at the same time walaupun beda ini tuh mudah dicerna sama generation di rumah. Yes. Jadi awalnya itu adalah waktu balik lagi Februari 2021. Jadi kalau kita flashback Februari 2021 adalah kita harus di rumah aja karena pandemi lagi tinggi-tingginya. Jadi seperti itu halnya pas Delta ya? Atau bukan ya? Enggak, itu kayaknya pas Delta deh kalau nggak salah. Pokoknya kita masih nggak boleh kemana-mana, seingat gue. Dan seperti halnya para masyarakat di rumah dan generation gitu ya, pasti mencoba untuk mencari hiburan baru kan, karena lo bete banget di rumah ya. Sama sehalnya kayak gue gitu, gue bangun tidur di rumah, kerja di rumah, semuanya di rumah, gue nggak bisa kemana-mana. Nah terus cobalah mencari hiburan ini di media sosial. Buka, ketemulah satu aplikasi namanya TikTok ini. TikTok. Jadi masih gitu karena, isinya. Ya itu TikTok waktu itu masih kayak gitu karena gue ngerasa di situ banyak banget video lucu kan. Jadi ya oke lah sort of my new entertainment source itu ya kelucuan-kelucuan yang ada di situ lah istilahnya kayak gitu. Nah terus gue download, terus buka-buka lah scroll videonya. Nah entah kenapa gitu ya aplikasi itu tuh bisa mengidentifikasi gue sebagai seorang pekerja kantoran. jadi banyak banget tuh video-video tentang dunia korporasi yang masuk gitu. Yang kayak jokes-jokes soal perusahaan, kayak sambat-sambat perusahaan. Ada yang resign bawain Jeko gitu ya. Maksudnya bawain donat. Iya, itu banyak banget di FYP gue waktu itu di TikTok. Dan yang banyak juga video yang masuk di FYP gue itu adalah video orang curhat. Karena itu lagi pandemi. Karena itu tuh lagi pandemi, itu adalah waktu tersulit menurut gue ya bagi para mahasiswa baru dan profesional muda untuk dapat pekerjaan yang sesuai. Karena perusahaan curhatnya masuk FYP. Iya. Iya, jadi mereka tuh beneran literally nangis kok. Literally nangis. Mengunggah video dirinya nangis.
gitu ya. Terus Hah? dia ngeliatin Serius? berserakan CV dan fotokopian ijazah di mana-mana. Dia udah ngeliatin, dia udah ngelamar kemana-mana, nggak diterima. Dan gue ngerti kenapa, karena itu kan pandemi. Perusahaan kan lagi Betul. cut cost, dan ada Betul. beberapa dari mereka juga kena layoff kan. Aha. Jadi itulah curhatan, bener-bener ada yang di layoff, ada yang susah cari kerja, dan lain sebagainya. Oh. Gue sebagai mahasiswa pertanian yang akhirnya kerja di beda bidang, gue pernah ngerasain hal itu. Dan itu gak enak banget. Iya. Dan itu gak enak banget gitu. Bare insecurities-nya, terus belum lagi tuntutan dari orang tua, kapan lo bisa dapat duit, dan lain Betul. sebagainya gitu. Di usia-usia 20 tahunan yang memang sangat rentan kan. Betul. Ya udah, akhirnya dari situ gue ngerasa kayak, kok kasihan banget ya. Mereka tuh nggak tahu mau curhat kemana, sampai akhirnya curhat di TikTok gitu. Iya, aduh kasihan banget. Iya kan? Terus akhirnya, Gue udah tahu sampai nangis-nangis gitu. iya, ada. Sampai sekarang masih ada. Ada beberapa videonya yang bahkan gue stitch. Oke. Terus, ya udah dari situlah, pada akhirnya tanggal 24 Februari 2021, masih inget gue tanggalnya, gue mulai bikin satu video yang addressing the problem. Jadi gimana sih caranya, balik lagi, bikin CV yang baik, wawancara kerja yang bagus, waktu pandemi apa yang harus lakuin, biar kalau misalnya lo ditanya lo nganggur lama lo ngapain aja nggak dicibir dan lain sebagainya. Dan ternyata video itu sangat diterima masyarakat. Gitu. Ya udah, fast forward 15 bulan setelahnya, the rest is history. Gokil. Mind blown. Gue langsung merasa nggak enak loh. Dia malah bikin konten karena hatinya tergerak ingin membantu masyarakat. Saya bikin konten karena gabut, bro, pertama kali. Tapi itu gara-gara gabut juga. Oh iya betul sih. Tapi ada faktor yang membantu masyarakat. Saya lebih ke membantu diri sendiri agar tidak bosan. Ya. Tapi hebat. Itu menarik banget karena menurut gua itu sebuah backstory yang menurut gua interesting karena konten lu itu konten yang daging banget dan justru. Tapi gue yakin, maksudnya lu yakin gak sih kayak lu pas awal bikin konten lu nggak expect kalau bakal, iya kan? Gue sampai diundang sama lo ngobrol di sini aja gue nggak expect dong. Iya tapi sumpah ya, karena menurut gue konten lu tuh very heavy tapi dibawakan dengan sangat light gitu. Jadi maksudnya di saat itu gue yakin banget posisi lu kayak, hah kok bisa viral? Tapi di mata orang lain, di mata gue terutama kayak, ya of course this went viral. Karena menurut gue konten-konten gini tuh jarang dibikin gitu. Jadi orang yang nyari pasti banyak, keren banget sih. Dan menurut gue salah satu yang keren juga nih ya, Vina baru aja masuk Forbes 30 Under 30. Kapan masuknya? 2 bulan yang lalu ya, Asia. Februari ya masuk emailnya? Jadi Februari Indonesia, sebulan yang lalu Asia. Gitu. Thank you. Luar biasa. Nih buat yang nggak tahu silakan Google sendiri Forbes 30 Under 30. Itu susah sekali untuk masuk situ, luar biasa banget, keren banget. Ini pasti jadi hal yang membanggakan banget buat lu, buat orang tua, buat orang sekitar. Sebenarnya gue lebih gak nyangka sih bisa masuk situ. Nyangka lah, itu maksudnya dari konten lu bisa membantu banyak karena Forbes 30 Under 30 setahu gue ya, itu kan dia mencari orang-orang yang di bawah umur 30 yang memberikan impact yang besar kan. And you made a huge impact buat orang Indonesia yang terutama anak muda ya yang belum bisa mendapatkan pekerjaan. Gue yakin pasti ada yang DM lu yang berterima kasih karena gara-gara konten lu dia jadi dapat pekerjaan, betul nggak? Jadi kalau misalnya ditanya motivasi gue sampai titik ini gue masih bikin video adalah sebenarnya bukan sorry to say ya endorsement money atau gue diundang kemana-mana ngomong di mana, enggak. Yang bikin gue sampai sekarang masih bikin konten adalah DM yang bilang, Kak Vina terima kasih, waktu pandemi gue nggak tahu harus ngelamar kemana. Betul. Pada akhirnya gue nonton video lo dan sekarang gue keterima di 3 perusahaan. Itu merindingnya sampai sekarang. Gila. Lu cengeng nggak? Cengeng. Gue cengeng banget. Gue kalau dapet DM kayak gitu tuh nangis tau. Iya. Cengeng banget gue. Tapi boleh share sedikit nggak? Soal Forbes 30 Under 30 itu gimana sih maksudnya? Jadi gue juga nggak pernah expect sampai ke situ kan gitu. Jadi ya waktu itu cuma dihubungin aja sama Forbes Indonesia. Mereka mau wawancara gue awalnya gitu. Jadi gue pikir oh iya oke gitu. Jadi awalnya itu adalah gue dipilih untuk masuk Indonesia's Digital Stars ya untuk Forbes Indonesia gitu. Jadi oke lah gitu karena dianggap konten gue cukup baik dan kemudian gue juga punya impact yang cukup besar gitu. Gue bilang, oh ya udah oke. Terus mereka interview, gue menjelaskan seperti apa yang tadi lo jelaskan. Kalau gitu kan, background story gue, juga kenapa gue bikin konten. Terus waktu Februari, enggak Februari sih, akhir tahun 2020 mereka ngubungin lagi. Mungkin setelah gara-gara
interview gue yang pertama, terus dia bilang, "Kita lagi cari kandidat untuk masuk Forbes 30 Under 30, terus kita pikir bahwa Mbak Vina ini bisa jadi salah satu orang yang kita invite di sana," gitu. Ya Goks. udah gue isi aja segala macem lah, kayak ya sama kayak lo tadi gue cerita, motivasi gue, gimana caranya gue bikin konten, dan lain sebagainya. Februari diumumin gue masuk yang Indonesian List. Terus kemudian udah masuk Indonesian List, mereka bilang bahwa ada beberapa honorary dari Indonesia yang kita kirim juga buat Asia. Dalam hati gue ya nggak mungkin gue lah gitu. Karena ya elah yang biasanya masuk Asia tuh yang udah punya startup valuasinya berjuta-juta, gue mah apaan gitu kan. So udah oke gitu, good luck ya guys gitu. Gue juga kasih tahu ke teman-teman seangkatan lah batch yang di Forbes 30 Under 30. Terus kemarin dapat email dari Forbes Asia masuk situ. Jadi sebenarnya lebih ke apa ya? Gue ngerasa bahwa ini tuh bisa jadi inspirasi juga sih, utamanya para content creator, bahwa your possibilities is limitless gitu sebenarnya. Bahwa cuman modal HP sama tripod sama lampu, lo tuh bisa bikin impact sebegitu besar ya. Betul. Gitu, dan ini bisa jadi motivasi juga untuk, kalau gue pribadi ya, untuk ngajak konten kreator semuanya untuk menjadikan ekosistem media sosial lebih positif lah istilahnya gitu. Nice. Nih buat para generation di rumah yang punya cita-cita jadi konten kreator dan semacamnya, jangan takut. Karena sampai sekarang tuh banyak ya, terutama banyak orang tua tuh masih melihat pekerjaan konten kreator tuh kayak, itu apaan sih? Exactly. Kamu tuh ngapain sih? Ngomong sendiri depan kamera tuh kenapa? Kamu kenapa, nak? Yuk bisa yuk gitu kan. Gak usah jauh-jauh deh. Kemarin gue beli galon. Terus engkohnya nanya ke gue, lu belum dapat kerja? Dalam hati gue, saya jawab apa ya? Gue mau jawab udah dapat kerja, tapi gue lagi lari sore. Maksudnya orang lain mah kerja, lu kok lari sore? Tambah bingung, gue bilang aja, iya belum. Gue saking bingung gue jawabnya, iya belum, gue gitu aja. Oh ya udah mah nggak apa-apa, anak muda. Gue kayak, iya deh, siap kok. Makasih, maksudnya gue mengerti dia juga concern nih, mungkin kalian kayak kasihan, tapi maksudnya terima kasih atas prihatinnya. Ada beberapa pekerjaan yang emerging kan, maksudnya memang profesi-profesi ini tuh nggak ada 10 tahun bahkan 5 tahun yang lalu. Pekerjaan content creator 5 tahun yang lalu emang orang mikir itu bisa dapat duit kan, nggak ada kan, gitu, kayak, nggak ada. Bener. Ternyata sekarang bisa cukup menjadi happening, ada ekonominya sendiri juga, kreator ekonominya, dan bisa menjanjikan. Ya tapi udah pastilah kalau misalnya generasi sebelumnya nggak akan melihat itu sebagai suatu pekerjaan yang stabil, yang bisa memberikan dan lain sebagainya. Bahkan kadang udah dijelasin pun masih nggak ngerti gitu. Ya jadi saya ya orang tua gue juga sama. Oh iya? Iya sebelumnya dia kayak TikTok gitu. But then sekarang anaknya jadi kreator, kayak dia orang pertama yang WA gue ketika video gue naik. Oh udah naik ya? Terus kayak, papa lihat udah 100.000 views. Ya pak, makasih. Terus mama lihat udah likes-nya ada 10.000. Ya mama, makasih. Anjir persis banget, kayak bokap gue juga gitu. Kayak, kan kemarin gue bikin konten tuh intinya kayak, ayo kalau komen 3.000 gue upload foto. Terus bokap gue tiba-tiba ngomong di grup gitu, bukan di grup, kayak dia ngupload story dia sendiri kayak, ayo, gue dipanggilnya bro, ayo bro, upload videonya bro, udah komen udah 3.000, kayak, kenapa lu jadi kayak netizen juga sih? Lu kan bapak gua, udah stay jadi bapak gua aja dong, gitu. Lucu banget, justru orang tua kita sekarang malah jadi support banget ya. Mereka adalah penonton pertama kita yang sebelumnya bahkan, anak gue ini kenapa ya? Ngapain, kamu ngapain ya? Coba dijelasin dulu. Iya. Nah, kalau gue lihat konten-konten lu nih, sekarang tuh, bukan sekarang sih, dari dulu itu cenderung lebih kasih ke tips saat ngelamar kerja atau bantu review CV mereka gitu. Dan itu menurut gue baik banget, karena lu harus tahu ya, ada pekerjaan profesional juga untuk ngebantu review CV. Dan itu mahal, ada. Oh my god, dan gue bisa dia baik banget. Nah, dia baik banget, mau dia ngelakuin itu secara free tuh luar biasa. Nah, ada nggak sih sebenarnya pertanyaan atau keresahan mereka yang sebenarnya itu juga masih keresahan lu pribadi? Ada, utamanya berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang freelancers ya. Jadi pekerjaan yang tidak terikat perusahaan dan tidak terikat waktu gitu. Karena menurut gue itu memang pekerjaan yang harus sangat dilindungi di undang-undang. Karena ketika lo bekerja di pekerjaan yang seperti itu, lo tuh sangat rentan terhadap hak-hak yang kurang baik lah, misalnya lo overtime tapi nggak dibayar, kesehatan lo nggak di cover dan lain sebagainya. Nah itu tuh banyak curhatan-curhatan yang masuk ke gue,
masuknya address-nya ke situ, saya harus apa ya Kak gitu. Tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain toh gitu, karena itu tuh kepentingannya dan harus solusinya itu harus dikasih sama Kementerian Ketenagakerjaan bukan sama gue gitu. Jadi memang itu memang harus dilindungi undang-undang, tapi belum ada gitu. Jadi bagi para Bapak Ibu Kemenaker yang mungkin melihat podcast ini, saya bisa memberikan saran terkait itu gitu ya. Betul, Jadi hak-hak para pekerja lepas, pekerja yang kontrak waktu itu juga tetap terpenuhi. benar. Karena nggak setiap pemberi kerja itu aware terhadap hal itu. Istilahnya gitu lah. Iya benar-benar. Karena itu problem yang sampai sekarang tuh jadi hal yang cukup besar juga ya. Iya. Terutama kalau baca di Twitter tuh. Iya. Thread demi thread isinya soal itu tuh banyak banget Tapi gitu. itu akan berulang dan nggak akan pernah selesai. Ya balik lagi kalau root cause-nya nggak dibenerin. Root cause. Root cause, gue bilang. Kalau buat yang nggak ngerti seperti saya, barusan kayaknya maksudnya akar serabut. Iya. Akar masalah maksudnya. Oh ya, akar masalah itu lebih tepatnya. Iya. Ini diminum lagi, boleh. Nah, pengen tanya lagi juga nih, Vin. Jadi kan lu berkonten sekarang sudah total 15 bulan, betul ya? 15 bulan ya, yes. Ada nggak sih pertanyaan yang unik banget sampai sekarang nempel di kepala lu gitu? Oke. Sebenarnya kalau unik-unik banget itu nggak ada ya. Tapi maksudnya paling unik mungkin ya, sebenarnya dia tuh curhatnya soal kerjaan gitu misalnya. Tapi hal itu merembet ke hal-hal pribadi dia. Gimana tuh? Jadi akhirnya ke keluarga, akhirnya jadi pengurusan finansial, pacar gitu. Jadi yang ditanya adalah gimana caranya misalnya dia mengurangi cara dia berantem sama orang tua misalnya. Gara-gara misalnya dia ngerasa bahwa dia tuh senang di pekerjaan itu, tapi orang tuanya kemudian nggak support. Atau misalnya kayak dia ngerasa seneng, dia suka banget pekerjaan itu, cuman orang tuanya merasa bahwa gaji yang dia dapat itu nggak banyak misalnya. Atau kayak, Kak, CV-ku kurang bagus nih, pacarku selingkuh nggak ya? Gitu. Ya, atau misalnya pada akhirnya dia ngerasa... Sorry. Kejauhan. Dia misalnya kayak, dia ngerasa, ya ada juga misalnya dia nggak dapat kerja, pada akhirnya terus kemudian masalahnya merembet ke kehidupan percintaan dia. Jadi insecure karena... Insecure, gitu-gitu. Jadi balik lagi, memang ini bisa kemana-mana sih, Tok, gitu ya. Gitu. Karena menurut gue, ya namanya generasi muda, ya kalau kita bisa bilang sekarang Gen Z dan Millennials ya, itu masalah yang dihadapi itu sekarang adalah yang pertama itu soal pekerjaan, yang kedua juga soal finansial, dan yang ketiga adalah soal hubungan dia sama orang-orang ya, percintaan. Jadi biasanya nggak jauh-jauh dari situ. Dan ketiga ini bisa saling overlapping. Iya, berkesinambungan ya. Jadi menurut gue akan selalu bilang bahwa lo jangan cuma ngelihat konten gue, karena konten gue tuh cuma bisa memberikan solusi di bagian pekerjaannya aja. Lo lihatlah juga misalnya konten yang tentang pengurusan atau manajemen keuangan. Lo lihat juga konten-konten yang pengembangan diri, gimana cara lo bisa jadi lebih percaya diri sama diri lo gitu. Jadi memang harus overlapping, gak bisa semuanya di-solve sama gue. Iya. Lo kira di Sinterklas gitu, lo minta apa dikabulin, enggak dong. Soalnya, iya gue ngerti banget sih. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan unik itu lebih ke jadi gak nyambung gitu ya. Kayak dalam tanda kutip memang gak nyambung. Maksudnya kayak lagi bahasnya soal pekerjaan, tiba-tiba ngomongin soal hubungan. Kayak gue juga pernah ditanya, Bang, lu kan bisa impersonate suara Pak Jokowi, bisa nggak impersonate suaranya Etes? Ya nggak begitu, kenapa gue jadi bisa impersonate suara cucunya? Gue bisa impersonate suara Pak Jokowi, bukan berarti gue jadi bisa impersonate suara tetangganya, sepupunya, ponakan. Ya nggak gitu konsepnya. Satu orang aja, jangan lu ajak-ajak keluarga besarnya. Iya. Oke. Tapi menurut gue juga nih ya, konten lu ini, maksudnya lu sabar gitu loh. Iya. Sama menanggapi orang-orang yang bertanya gitu. Gue termasuk orang yang sabar ya kayaknya. Iya. Karena, wah gimana gak sabar. Dia mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus sekarang. Dia bekerja di, beliau nggak tuh. Tua banget kesannya, mohon maaf nih. Nggak, maksudnya Kak Vina ini kerjanya di BUMN dan juga konten kreator. Maksudnya itu 2 pekerjaan yang sulit. Konten kreator menurut gue pekerjaan yang sulit loh. Yeah, it takes a lot of time. Takes a lot of time dan juga energi gitu. Lu jadi CV reviewer, betul ya? Bisa kadang-kadang CV reviewer, bisa kadang-kadang juga role play kalau misalnya gue
memperlihatkan satu kondisi saat interview, bisa juga kasih beberapa skenario yang lo akan bisa hadapi ketika lo sudah bekerja di perusahaan gitu. Ini banyak banget sih sebenarnya. Itu gue sekarang pengen tes kesabaran dia. Gue pengen tes apakah dia benar-benar sabar orangnya menanggapi komen-komen di DM. Nah sekarang gue pengen ngetes kesabaran dia menanggapi komen-komen secara langsung. Nah tadi kan lo bilang soal role play. Lo juga bikin konten role play. Nah gue pengen bikin sekarang kita role play. Gue jadi anak kandidat, muda yang kandidat mau interview di sebuah perusahaan. Perusahaannya apa nih? Lo maunya apa, let's say? Perusahaan tepung tapioka. Jadi perusahaan lo melamar jadi sebagai seorang tepung. Enggak mungkin. Sebagai quality check quality apa quality tuh? Control. Quality control. Oke, Oke. Siap ya? Siap. Kita mulai. Oke, terima kasih Kristo sudah hadir di Kristo. Iya, silakan duduk Kristo. Iya, Kak, terima kasih. Yes. Terima kasih sudah hadir di sesi interview kita di perusahaan tepung ABC. Kristo ngelamar jadi sebagai seorang, coba saya lihat dulu datanya. Sebagai seorang quality control. Betul, quality control. Okay. Bisa perkenalan diri dulu deh, Kristo, gimana latar belakangnya? My name is Kristo Emmanuel ya. In bahasa Indonesia is my second language actually. Jadi first language aku sebenarnya bahasa Inggris gitu. Tapi after some time di Indonesia, aku udah terbiasa juga ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Kayak aku kan hidup selama aku udah 25 tahun sekarang, but like aku di Indonesia baru for like 24 years gitu, 24 tahun ya. 1 tahun pertama tuh aku di daerah Bangladesh gitu. Karena waktu itu papa aku iseng aja ke sana gitu, nggak tahu kenapa juga gitu sih. So you're Kristo 25 tahun sekarang 25 years my age. 25 years my age. Yes. Kamu kenapa tertarik melamar di tepung ABC? Jadi aku tuh literally punya keresahan terhadap pertepungan di dunia ini. Gak cuma di Indonesia doang, di dunia ini. Cause like flower is like flower to me. Ngerti gak sih? Tepung adalah bunga untuk aku. Oh, oke. Flower is like flower to me. Karena aku saat melihat tepung tuh hati aku berflower-flower. Oh, wow. Bukan berbunga-bunga ya, bertepung-tepung. Karena itu menarik banget gitu. Dan aku pengen membuat tepung-tepung di Indonesia tuh menjadi seperti tepung-tepung di Austria. Kenapa gitu. tuh tepung di Austria? Oh, nggak tahu, Kak? Nggak tahu. Karena tepung di Austria itu sangat empuk, nyoy-nyoy gitu. Jadi saat bikin roti itu tuh jadi gurih-gurih nyoy. Gitu. Jadi aku pengen bikin tepung-tepung di Indonesia tuh sebagus itu gitu, Kak. So how can I improve that? I can give you some of my expertise gitu. What is your expertise actually? Aku bisa kayak mood changing. Jadi tepung itu bisa dinyanyiin, Kak. Okay. So from my expectation and my liabilities and also my expectation and juga pengalaman ya, expertise, itu tuh ternyata tepung itu saat dinyanyikan lagu-lagu klasik, mereka akan mengembang lebih cepat. Jadi mereka happy. Belum ada airnya gitu ya? Belum ada airnya gitu. Nggak perlu diaduk pakai air, dia ngembang sendiri. Kadang kalau kita nyanyiin lagunya Beethoven, tepung ditaruh di mangkok, kita tutup pakai selimut, nyanyiin lagu Beethoven satu lagu, dibuka jadi roti. Secepat itu. Kamu nggak mau ngelamar jadi R&D aja, Research and Development? Maunya tetap di Quality Control? Aduh, aku nggak gitu suka lagu, Kak. R&D? Research and Development maksudnya. Oh, bukan R&B? Oh, bukan. Oh, Research and Development. Ya, itu aku kurang tertarik. It's not my style. Karena aku pengennya WFH. Bisa kan ntar WFH, work from home? Sebenarnya kita perusahaannya kan karena pabrik ya. Jadi kalau QC memang kamu harus bekerjanya most likely 40 hours in a week. Aduh, tapi aku kayak draining banget kayak gitu. Kayak aku I'm not type of a social butterfly gitu. Kayak aku kalau ketemu orang sosialisasi sih, cuma harus ngobrol sama tepung aja. Tapi tuh tapi aku ambivert, Kak. Jadi kadang kalau ngobrol sama tepung tuh at one day aku bisa energiku naik, tapi most of the time
my energy is slow gitu loh, Oke. gitu. Kayak bisa nggak sih kayak kita mungkin aku ngobrol sama tepungnya lewat Zoom gitu, bisa nggak? Nanti kamu kayaknya harus ngobrol sama user dulu ya terkait hal ini. Oh Jadi gitu, jadi oke aku oke. nanti coba kasih rekomendasi dulu ke user, kalau Mhm. kemudian nanti kamu cocok sama Oke. kriteria dan profil yang kita cari, nanti kita kabarin. Oke, thank you. BTW, info tambahan aja, nanti kalau aku kerja di sini, tolong hati-hati soalnya aku alergi tepung. Itu aja sih. Thank you ya, Kak. Thank you banget. Oke, Thank you, Kak Vina. thank you, Crystal. Nah, dari interview barusan sudah jelas sekali ya bahwa memang Kak Vina ini sabar banget ya, sabar banget. Gila, gue kalau jadi dulu tadi udah gue lempar tepung ya. Kayak kamu bisa diem nggak gitu. Ya, hebat Putih-putih banget. gitu makanya. Hebat. Memang Kak Vina ini memang sudah Kan harus profesional. iya, cocok banget jadi HR. Tapi pernah nggak beneran? Maksudnya ketemu sama orang yang ngeselin? Enggak sampai gitu ya? Enggak sih, Oke, biasanya oke, mereka oke. malah justru takut ya sama kita, Oh, iya, gitu. iya. Jadi banyak juga sebenarnya pertanyaan yang masuk ke DM Instagram gue, mereka tuh bilang kayak, "Kak, kenapa sih HR itu selalu ngasih pertanyaan jebakan?" Dalam hati gue, jebakan dari mananya ya gitu. Karena sebenarnya gini ya, kerjaan kita itu kan dikasih KPI atau dikasih target lah. Nah, target dari pekerjaan kita itu adalah menemukan orang secepat-cepatnya untuk mengisi posisi itu. Jadi kalau misalnya udah sampai ke tahap interview, sampai tahap wawancara kerja, nggak ada sebersit pun di benak kita pengen orang itu tuh gagal gitu. Karena kita tuh malah pengen kayak please this is the last one yang I need to interview and you're the one gitu loh. Tapi kenapa mereka tuh kayak ngerasa kita tuh ketika bertanya kayak menjebak dan menginginkan mereka tuh gagal. Karena enggak, teman-teman generation semuanya nggak ada kayak gitu. Kayak apa, mereka itu berputar di pikiran mereka sendiri gitu ya. Iya. Gaji kamu mau berapa? Aduh, ini dia lagi nanya soal kepribadian gua nih. Golongan darah gua nih kayak ditebak nih sama zodiak kayaknya. Padahal nanya gaji doang, beneran nanya gaji doang gitu ya. Beneran pengen tahu. Aduh. Dia itu tuh kebutuhan hidupnya gimana? Iya lagi. Mau ngasih berapa? Terus nanti dijawab lagi, ya perusahaan bisa kasih berapa? Ya kalau bisa kita kasih 100.000 per bulan, ya malu bisa. Nggak bisa juga. Iya, Makanya kenapa kita tanya, lo mau gajinya berapa? Betul. Nah, tadi kalau generation di rumah yang nonton ya, kalau habis melihat interview pekerjaan yang rada aneh tadi itu, bisa diambil positifnya saja. Kalau ada ya, negatifnya tolong dibuang ya. Karena ini juga bisa menjadi improvement buat kalian para generation di rumah. Jadi kayak, oh kalau ngomong harus santun. Tidak setiap pertanyaan adalah jebakan. Ini bukan Benteng Takeshi ya, tenang saja. Jadi kalau pertanyaan jebakan betul. Nah, nggak ada pertanyaan jebakan lebih tepatnya. Bener-bener memang kita tuh pengen tahu gitu. Jadi ya memposisikan diri lo itu harusnya setara lah sama HR gitu. Kayak lo lagi ngobrol sama temen aja. Biasanya tuh banyak yang memposisikan diri dia tuh di bawah. Jadi dia tuh kayak ngerasa, aduh gue tuh dideder gitu, kayak dikasih pertanyaan yang di luar kemampuan, padahal mah enggak. Padahal mah santai ya. Padahal mah santai. Kalau memang lo nggak bisa jawab, bilang aja nggak bisa jawab. Iya. Oke, just to wrap up our discussion today, as usual, mungkin dari Kak Vina bisa kasih semacam tips atau motivasi buat sobat generation di rumah tentang all possibilities sebagai guidance untuk mereka tetap percaya diri mimpinya mereka dengan jalanin cara gue. Monggo. Yes, jadi balik lagi ya teman-teman, menurut gue selama 15 bulan menjalani dua kehidupan ini sebagai HR associate dan juga konten kreator, satu hal yang gue lihat menjadi masalah besar, utamanya bagi para profesional muda dan para fresh graduate atau generasi yang baru lulus kuliah, baru mau terjun ke dunia kerja, adalah rasa insecurities. Ketika mereka itu merasa bahwa apa yang mereka punya itu tidak cukup, mereka itu jelek dibandingkan sama orang-orang lain. Gue cuma mau bilang bahwa sebenarnya namanya hidup dan karir itu bukan lomba lari. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk membanding-bandingkan apa yang lo punya dan pencapaian yang lo ambil dan lo mampu raih dengan pencapaian orang lain. Karena memang nggak apple to apple. Kalau misalnya kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk membandingkan diri kita, maka ya tadi yang ada adalah rasa ketidakpercayaan diri itu muncul, insecurities muncul, dan akhirnya malah lo pusing sendiri. Gitu. Jadi daripada seperti itu, mendingan jalanin aja cara lo, jalanin aja cara gue untuk bisa hidup. Pilih bidang-bidang yang emang lo suka gitu, dan selalu percaya bahwa yang namanya karir itu setiap orang itu punya waktunya, dan setiap waktu juga ada orangnya. Jadi semangat terus. Very true, jalanin cara gue versi Kak Vina, mantep banget. Setiap orang punya waktunya. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu datang ke kalian, tante kalian bilang,
kapan kamu punya pekerjaan? Itu lihat si Tony tuh, udah kerja di perusahaan A tuh, udah gajinya udah gede. Lihat tuh dia udah nikah, kamu kapan? Ingat, kehidupan atau pekerjaan bukanlah lomba lari. Jadi saat kalau ada ibu-ibu datang nanya pertanyaan seperti itu, apa yang kalian lakukan? Betul, lari. Oke, thank you banget Kak Vina Thank you banget, Mulyana, insight dan motivasinya ya. Thank you juga sudah hadir. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk sobat Generation di rumah yang sedang explore minat, bakat dan masih berjuang diterima pekerjaan. Semoga apa yang disampaikan tadi itu bisa menjadi insight dan akhirnya sobat Generation di rumah bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Amin, amin banget. Thank you banget, Tok. Sama-sama, terima kasih. You've been a great sport. Thank you very much. Thank you. Jangan lupa saksikan juga episode-episode Neo Possible buat inspirasi kalian berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen mimpi kalian yang mau banget kalian wujudin. Atau kasih ide bintang tamu inspiratif lainnya yang akan kita undang di episode Neo Possible berikutnya. Selalu sedia Neo Coffee untuk temani kalian mencari inspirasi. Gue Kristo. Gue Vina. I'll see you next time. Bye. Bye-bye. Thank you Generation semuanya. Terima kasih. Mari kita bahas tepung lagi. Jadi waktu itu gue...